Abang juga lah sebagai wakil-wakil kita nanti lah. Ya kalau umpamanya sentil-sentil mereka lah. DPR RI ya iya. Tapi kalau DPRD kita masuk Pelebuan aja nggak bisa. Pusat ini. Saya punya rakyat di Koja itu mau cari kerja nggak dapat. Bisa, iya. Baru tiap hari mereka nonton Koja sana RW 5, RW 7 lihat bis datang. Bawa orang kerja. Dari mana tuh? Dari mana? Sulit ya. Jadi masyarakat situ nggak kerja, hanya nonton orang dari luar datang kerja. Kenapa ini Bang Haji mereka itu? Ya di atas itu kan harus dikorek yang di atas juga. Asik. Ya kan? Jadi artinya ada tanda kutip. Ada atas korek. Tadi Bang Haji bilang untuk wilayah bekerjanya. Nah, kebetulan juga Bang Haji kan asli Cilincing ya? Iya. Ah, ini dia nih Bang Haji. Sampai hari ini Cilincing itu masih menjadi problem bersama ya. Polusinya, kemacetannya, bahkan lalu lintasnya ya. Lalu lintas yang berdampak kecelakaan. Nah, bagaimana tuh Bang Haji melihat persoalan tadi dan bagaimana langkah taktis Bang Haji atau langkah strategis Bang Haji tuh? Atau udah nyiapin apa nih untuk semua problem yang ada di Cilincing, khususnya polusi udara tuh? Polusi udara ya sebenarnya ya harus kita koordinasi dengan Pemprov, bagaimana kita menjaga, apalagi Jakarta Utara. Jakarta Utara pusat daripada polusi. Iya. Karena angkutan besar tuh dia jalan hanya Cilincing. Itu dia. Cilincing Cakung. Itu. Kalau orang selatan datang masuk Jakarta Utara, kaget dia. Mobilnya kecil, lihat mobil gede-gede. Udah gitu sementara kita luar udah terbiasa. Sementara jalan yang bikin hancur kan mobil gede itu. Oke. Ngatan. Itu semua masuk pelabuhan. Pelabuhan itu yang bisa atur adalah pemerintah pusat. Bukan pemerintah provinsi. Itu yang jadi persoalan. Jalan provinsi katanya. Sementara biarin provinsi yang ngatur. Iya, provinsi yang ngatur. Sementara kalau ada jalan lobang, orang jatuh meninggal, yang mereka keluhkan kemana? Polres Jakarta Utara. Iya. Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Utara, camat. Padahal harusnya provinsi itu jalan provinsi, jalan pusat. Ke mereka juga mungkin dengan ikhtiar bisa disampaikan follow up kan, akses terbatas. Sampaikan, sehingga tapi lama kan itu. Sementara di jalan kan kita harus cepat, ada apa-apa cepat. Saya lihat jalan sekarang udah mulai bagus. Iya, cuma maksud saya sampai hari ini saya nggak dengar beberapa tokoh kita atau wakil kita yang coba konsen memikirkan langkah strategisnya nih untuk mengatasi polusi udara, kemacetan, dan lain-lain yang ada di Cilincing tuh Bang Haji. Sebenarnya harus koordinasi dengan Pemprov. Pemprov harus punya kapasitas ya. Gitu ya. Pemprov punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Kalau DPRD juga susah. Jadi DPRD kerjasama dengan Pemprov menyampaikan kepada yang lebih tinggi di atas supaya cepat menyelesaikan. Sehingga masyarakat kita juga jangan semua karena penyakit bengek. Iya, itu dia kan. Kemarin ramai juga ya tentang polusi udara, bahkan udah bukan tentang debu, tentang abu kan sempat ramai juga kemarin kan, beberapa tahun kemarin tuh. Saya pikir ada perubahan lah sedikit. Apalagi di Cilincing. Ya, di Cilincing tuh kan ada pabrik arang apa tuh ada. Banyak. Tuh jadi dia di pelabuhan itu rusun sana kena itu. Kena itu. Tapi camat, saya punya ibu camat Cilincing ini bagus ini. Ibu camat ini. Bagusnya dia langsung cepat tindak. Keluar masyarakat cepat dia bertindak. Digusur semua. Tutup. Ibu camat Cilincing bagus. Terus dinas LH-nya menurut Bang Haji gimana tuh? Ini kan kalau udah polusi ya konsentrasinya mungkin dinas lingkungan hidup tuh. Ya. Selama ini menurut Bang Haji gimana tuh? Ya bagus juga, dia koordinasi harus dengan yang bertindak kan harus camat Cilincing sama Polsek dan Koramil kan, wilayah setempat. Kalau selama LH itu dia lakukan tindakan nggak bisa, dia harus berkoordinasi dengan aparat setempat.
untuk Saya sih, membersihkan itu. saya sih jarang lihat itu tuh apa mobil-mobil pembersih debu atau penyiram tanaman. Iya kebetulan saya emang bukan orang Cilincing, jadi saya sepenglihatan aja kalau lagi lewat. Tapi kan dengan banyaknya debu yang kita rasakan di situ, harusnya banyak juga nih petugas-petugas yang ada di lapangan kan. Tapi kan faktanya tadi aja saya kesini ke kantor Bang Haji kan masih berasa tuh debunya, cuma saya lihat mana ini harusnya ada juga lah yang standby. Itu mobil apa tuh yang muter-muter itu tuh yang Mungkin mahal kali ya, mahal jadi belum bisa ditempatkan di tempat-tempat banyak. Aduh, saya rasa Jack Linko Kalau saya lihat di 400-an ya. Kalau saya lihat di Arab di sana kan di mana-mana itu. Iya. Jadi akhirnya di Bunga ada. Saya rasa Kalau ini bisa ada di lah. mana-mana bisa itu. 5 unit bisa, satu kecamatan satu atau satu kelurahan 2 kan. Itu buat ya meminimalis lah. Jadi itulah tentang Cilincing. Tapi Bang Haji setuju ya itu nanti jadi prioritas Cilincing. Oh iya, Apalagi harus. kampung Bang Haji. Iya, harus. Karena Bahaya. pada umumnya kan mobil besar-besar yang bawa debu kan berputar di daerah Cilincing. Itu dia. Cilincing Cakung. Cilincing Cakung. Memang dilema kalau mereka dikerasin sekali, putaran utama ada di mereka. Putaran terbesar ya itu memang di sektor mereka. Cuma maksud saya bagaimana pemerintah setempat, terus anggota DPRD kita, wakil-wakil kita tuh Saya minum dulu ya. Iya boleh Bang. Bersinergi, konsentrasi lah. Artinya masyarakat yang hidup di daerah Cilincing itu pulang perginya enak gitu. Karena teman-teman masih sampai saat ini tuh masih nitip, tolong tanyakan tentang Cilincing karena istri saya kerja pulang balik tetap mengeluh tentang debu, tetap mengeluh tentang kemacetan, Soalnya tetap kalau mengeluh tentang di Cilincing itu bahayanya kontainer. Kalau kesenggol meninggal. Itu dia kelilipan. Enggak luka enggak. Kelilipan nih Bang Haji, terus ngucek, tahu-tahu udah kontainer. Meninggal, enggak luka. Itu dia makanya ngeri sekali Enggak pakai kan. luka. Aduh, saya siapapun Bang Haji yang ngobrol, saya selalu tanya tentang Cilincing. Bukan artinya kita nggak tanya wilayah lain, tapi saya melihat prioritas banget nih daerah Cilincing. Kenapa? Belum rapi lah intinya gitu ya Bang Haji ya. Ya mudah-mudahan saya titip ke Bang Haji juga nih Bang Haji. Ya, insya Allah. Jangan sampai nanti kalau mudah-mudahan dapat izin dari Yang Maha Kuasa jadi Cilincing nggak ada perubahan. Nah ini nanti kita datengin lagi kantor Bang Haji. Ini debunya masih banyak nih. Ya, Di insya kontainer masih kurang tertib atau segala macam lah. Itu mungkin bisa dengan kapasitas Bang Haji ya. Nah ini lanjut lagi nih Bang Haji. Tadi tentang Cilincing, sekarang tentang anak muda nih Bang Haji. Anak muda Jakarta Utara khusus di Kodim. Bang Haji sampai hari ini ngeliat anak muda gimana Bang Haji? Ya, kita punya anak-anak kita ya. Itu kalau sudah mulai bulan puasa, itu terjadi tawuran ya. Masih tinggi sekali tawuran. Nah, itu daerah pinggiran-pinggiran. Kalau daerah tengah-tengah sudah nggak ada, yang sudah mulai ngerti. Tengah-tengah tuh masa Jakarta Pusat itu. Oh ya, pusat. Masih ada Bang Haji. Di tengah-tengah kota kayak di Jakarta Pusat juga, kalau yang di pinggiran juga ada juga. Ada. Ya, kalau kita kayak Kelapa Gading, daerah Koja, nggak ada tuh. Tapi kalau Cilincing pasti ada. Nah, itu dibutuhkan juga. Saya pernah ingat ya, saya punya Kapolsek dulu, namanya Ali Gufron. Ali Gufron. Ustadz Ali Gufron. Ustadz tuh ya. Kapolsek Ustadz. Masya Allah. Apa program dia? Saya diskusi sama dia. Dia setiap Jumat dia turun khotbah. Khutbah dia. Khotbah di tempat yang keributan. Ini mana dulu kalau Cilincing itu kan antara Cilincing dan Kalibaru itu ada Tapekok, itu tempat ribut. Iya. Sini nggak jauh-jauh nih. Kelapa Dua nih. Ya itu dia. Iya di sini. Ribut, tempat ribut itu. Dia turun khotbah di sana. Soalnya lama-lama nggak ada, hilang. Gara-gara. Karena kan dia program tadi. Ustadz. Oke. Dia Ustadz turun. Setelah dia pergi, ganti yang bukan Ustadz, ribut lagi tuh. Jadi memang, jadi saya berprinsip bahwa anak-anak kita itu dari kecil harus dikasih pendidikan agama. Ya, jadi ada Jadi bukan konsentrasi besar, agama. baru dia tahu masjid, bukan. Dari kecil dia. Makanya Islam mengajarkan udah pas itu. 7 tahun yang enggak harus dikasih peringatan. Supaya sampai dia besar, bagus. Itu sebenarnya intinya. Jarang ya caleg nih bahas-bahas agama nih.
Baru Bang Haji doang. Rata-rata pakai teori-teori akademisi. Enggak di mana-mana kan Islam ajarin seperti itu. Siap. Seperti kalau Islam sudah ajarin seperti itu, nanti akan kita pembuktian, kita akan bukti. Tapi ini bukan politik identitas kan, Bang? Bukan ya. Kan ini kita murni ini dari hati ke hati nih. udah sampai dewasa, baru kita nasihat. Udah berat itu. Udah berat ya, Bang. Ya saya setuju. Pendidikan agama itu jadi solusi utama, tapi nggak hanya tentang agama. Takutnya nanti jadi acuh sama tentang kemanusiaan kan. Kan ada sekarang fenomena kayak gitu. Fokus dengan agama artinya tentang ketuhanan, lupa dengan kemanusiaan. Iya, karena Walaupun agama mengajarkan tentang kemanusiaan tuh, Bang Haji. karena dia harus terbuka, dia jangan berpikir sempit. Ya kan? Jadi harus terbuka. Ya, harus melek ya. Nah, melek. Tapi apakah anak muda ini hanya tentang agama hari ini, Bang Haji? Ya banyak, kita kan harus menyiapin dia sarana dan prasarana. Jangan banyak menuntut anak muda jadi bagus, sementara sarana prasarana tidak ada. Pemerintah sekarang sudah mulai buka semua futsal, tapi juga pelatihan itu harus turun. Ekosistemnya benar-benar Harus turun. Bagaimana membangun supaya ekosistem tadi bisa berjalan, bisa mempengaruhi bahwa kalau dia di bola, dia bisa kasih hidup keluarga dengan bola. Nah, itu Harus kita ciptakan. Industri itu harus ciptakan. Kalau dia latihan bulu tangkis, harus bisa dia kasih hidup keluarga dengan bulu tangkis. Jadi ada yang dikejar, bukannya sekedar hobi. Ini kan sekedar kita penting bisa aja, yang penting bisa. Ini yang Bang Haji pemerintah sendiri, harus fokus. Bang Haji sendiri udah mulai kayak gitu belum? Artinya membangun ekosistem kecil-kecilan buat anak muda lah. Ya sebenarnya belum terlalu banyak sih. Saya ini kan pelatih bola. Asik. Tahun kapan, Bang Haji? Apa hari ini atau Enggak, masa sudah lalu? berhenti. Oh, sudah Kalau urus bola, bangkrut. bangkrut maksudnya Pak. gimana tuh? Harus perusahaan, harus punya pendapat. Saya urus bola, saya pelatih, saya penyandang dana, bangkrut Pak. Semuanya lagian sih, Bang. Bangkrut Pak. Karena hobi ya. Oh, karena hobi. Karena hobi. Ya, saya sepakat. Anak buah nggak ada sepatu, beli sepatu. Anak buah sakit harus. Sementara uangnya pas-pas. Makanya harus penyandang dana yang kuat. Itu klubnya apa dulu? Sekolah bola atau Saya RBC Merah. RBC? Saya itu satu kompleks asrama Brimob. Saya kelola satu kompleks saja. Juara Pangdam Jaya. Oh, luar biasa. DKI Jakarta juara. Bukan juara 2, juara 1 Pangdam Jaya. Satu. Eh, Coba Jakarta hanya Selatan. kelola satu kompleks doang. Iya, iya. Keren. Bayangin aja kalau klub itu kan dari sana, dari sono, dari sini. Ya kan? Kumpul jadi satu. Saya satu kompleks saja. Saya kelola. Itu udah Makanya punya kalau prestasi. serius jadi. Serius jadi. Kalau pelatih serius jadi. Karena pelatih itu kurang serius, kenapa? Pelatih itu punya kelemahan. Kelemahan. Kalau dia punya anak kesayangan, biar lagi tidak pas kondisi, dia paksa main. Paksa terus. Itu kelemahan pelatih. Tapi nggak semua pelatih. Hampir semua pelatih sama. Hampir semua. Iya, saya kasih tahu aja. Karena saya pelatih, saya tahu. Oh, hampir semua. Saya lebih percaya saya punya anak buah nih. Padahal dalam kondisi dia tidak sehat, benar. Pasti dia permainan menurun. Tapi saya tahu ini strategi harus ada di situ. Pasang dia. Itulah. Kalau gitu nggak perlu ada pelatih dong kalau hampir semua pelatih kayak gitu modelnya. Coba lihat pelatih. Ada pelatih yang menghindari gitu. Iya. Ada yang lakukan 10 orang, 3 orang, 4 orang, 1 orang. Itu lebih kecil lebih bagus. Lebih kecil. Artinya kalau di luar sana kan mau turun, tim dokter cek semua. Oke. Siapa punya kemampuan yang di atas rata-rata, yang bisa bermain 90 menit. Ya kan? Luar biasa. Nah, begitu. Atau 120 menit. Dia lolos, dia dikasih main. Begitu. Kalau 90 menit main, dia bisa hanya 90 menit, jangan. Ada yang 120 menit. Kasih ya. Kasih dia 120 menit. Sementara kualitasnya sama. Tapi saya punya kesayangan yang ini agak bagus. Kondisinya nggak fit. Kenapa dia bisa 90 menit? Karena tidak fit. Berarti pelatih juga ada unsur nepotisme. Nepotisme juga. Nepotisme ini mulai dari zaman Nabi. Mulai dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi kan nepotisme. Iya juga sih. Iya kan? Tetap skill dan lain-lainnya juga teruji, nggak asal gitu. Ya, iya. Tapi Bang Haji tadi ngomongin bola, saya menarik tuh.
Ada klub sepak bola di Jakarta Utara, Persitara Jakarta Utara tuh. Hari ini masih berjuang, hari ini masih membangun ekosistemnya. Nah, sayang tuh pengalaman Bang Aji atau basic Bang Aji tentang bola atau hobinya kalau nggak berkolaboratif tuh sama mereka. Mereka bawa nama Jakarta Utara loh. Walaupun masa lalu pernah Liga 1, sekarang lagi berjuang. Kira-kira udah belum tuh komunikasi tuh sekarang sama Persitara? Mereka punya kemampuan sudah melebihi kita. Kita masih zaman-zaman dulu ya. Nah, saya dulu juga termasuk pengurus Persitara. Oh, dulu pernah. Ya, yang membawa Persitara masuk divisi utama. Sebelum Liga 1 tuh berarti ya? Iya, divisi utama. Saya punya ketua dulu Pak Karim. Pak Karim. Nah, orang Jakarta Timur tapi jadi ketua utara. Saya salah satu pengurus Persitara Jakarta Utara. Tapi zaman sekarang, pengurus-pengurus sekarang, udah visinya udah bagus ke depan. Udah bagus. Cuma fulusnya belum bagus. Sehingga mereka punya angan-angan nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Saya pernah diskusi sama Pak Swaib. Oh ya, manajemen. Ya, iya kan? Sekarang ya. Oh, bagus sekali. Cuma kan kasihan dia juga. Harus fulus banyak keluar. Kalau orang nggak bantu kan kasihan, habis juga dia. Ya, abang lah bantu lah. Padahal pemikiran kan kita belum sanggup juga. Ya, saya udah bilang kalau jadi pengurus bola minimal tuh bangkrut Jack itu. Linko ada logo Persitara lah. Jadi orang bantu itu aja, daya suka dulu. Nanti kan dari daya suka itu muncul orang-orang dermawan baru. Jack Linko logonya itu kan tergantung Transjakarta. Oke. Transjakarta yang menentukan. Oh, kirain bisa gitu ditempel logo Persitara gitu. Nggak bisa, Transjakarta. Karena kan sama-sama bawa nama Jakarta Utara ya. Saya rasa ada kolaboratif kecintaan boleh dong. Jack Linko itu kan DKI Jakarta. Ya. Bukan Jakarta Utara. Jadi memang menentukan TJ yang menentukan. Kirain boleh dengan ada. Jadi memang gitu. Ya, itu sebenarnya ya. Kita punya Pertamina. Pertamina di mana? Jakarta Utara. Dia harus bantu dong. Kita punya pelabuhan. Ada di mana pelabuhan? Jakarta Utara. Putaran uang pertama di pelabuhan. Kita punya Ancol. BUMD. Iya. Kita punya Bogasari. Ini sebenarnya yang KBN kita punya 2. KBN kita harus memperhatikan, kita punya masyarakat anak muda ini. Bang Haji mereka itu ya di atas itu kan harus dikorek yang di atas juga. Asik. Ya kan? Jadi artinya ada tanda kutip. Ada atas korek. Kesana tuh iya, tapi nggak kasih turun. Kan kasihan dia. Sementara tuntutan dari bawah kan terus. Iya, saya respect sama beliau karena sampai hari ini perjuangannya luar biasa. Bukan main tuh. Saya pernah diskusi sama beliau. Ya mudah-mudahan. Dan itu memang bermasyarakat dia. Iya. Keluhan-keluhan di bawah langsung ditanggapi. Tapi kan dia juga punya kemampuan. Sian kan? Itu sepak bola ya. Mudah-mudahan nanti adalah 1 atau 10 orang lah yang aware dengan sepak bola kita. Udah 5 perusahaan tadi. 5 perusahaan tadi yang berada di Jakarta. Mau tinggal Jakarta Utara, bantu dong. Ya. Jakarta Utara. Pemuda Jakarta Utara gitu kan. Ya, abang juga lah sebagai wakil-wakil kita nanti lah. Ya kalau umpamanya DPR RI iya. Tapi kalau DPRD kita masuk pelabuhan aja nggak bisa. Pusat ini. Sementara yang bikin rusak jalan-jalan dia semua. Saya punya rakyat di Koja itu mau cari kerja nggak dapat. Iya. Bertiap hari mereka nonton Koja sana RW 5, RW 7 lihat bis datang. Bawa orang kerja. Dari mana tuh? Dari mana? Sulit ya. Jadi masyarakat situ nggak kerja, hanya nonton orang dari luar datang kerja di pelabuhan. Yang sesungguhnya mereka itu sebenarnya harus kerja di pelabuhan, karena terdekat pelabuhan. Iya, itu memang wajib. Cuma ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Iya, harus skill. Iya, itu dia. Harus skill. Jadi kan dewek juga. Tapi diberikan kesempatan yang sama. Nah, itu dia, kesempatan yang sama, informasi yang sama. Tapi kalau sekarang kan enggak. Iya, buru-buru kesempatan. Ordal. Itu dia. Buru-buru kesempatan nih. Informasi aja kita nggak dapat. Buka lapangan pekerja. Totalnya ini sudah penuh. Itu kan gawat ini. Itu dia, Bang Haji. Warga saya, rakyat saya di Koja sana. Oh, buka lapangan pekerja, ngelamar penuh.
terlambat katanya. Ada Padahal nih, udah penuh cuma dulu di baru da- dibuka. Ada cuma di daerah lain gitu. Ya susah Jadi juga. terlambat. Kenapa? Orang udah penuh dulu baru dibuka. Ya saya berharap sih banyak wakil-wakil kita yang nanti akan apa ya, ngerubah itu semua ya Bung Haji. Jangan cuma dibahas di diskusi, Maka saya harus ada aksinya juga. itu berpasangan sama Erwin Aksa. Yes, luar biasa Bang. Saya berkeinginan supaya setelah jadi Bung Erwin, kita turun, kita lihat masyarakat. Keluhan ini Ibu, Pak Erwin sampaikan di atas. Kalau kapasitas saya. Hmm. Tapi kalau kapasitas harus pusat, Bung Erwin. Oke, maka saya berpasangan sama dia. Luar biasa. Ya saya berharap siapapun lah, mau itu dari partai Golkar, partai yang lain atau tokoh siapa, yang paling konkret dulu, yang sampai hari ini nggak selesai. Apalagi yang hari ini nggak dibahas, kemarin nggak dibahas. Nah, ya banyak sekali sih. Memang nggak semudah ngebalikin tangan teman-teman. Cuma ya inilah bentuk ikhtiar kita ya Bang ya. Kita diskusi, kita sampaikan, kita berisik gitu kan. Mudah-mudahan bisa didengar lah gitu. Ini lanjut nih Bang. Tadi tentang anak muda. Wih banyak sekali nih. Masih sama nih turunannya anak muda. Tadi udah disinggung banyak ya, nepotismenya udah. Nah ini yang lagi rame nih Bang, tentang judi online nih Bang. DPRD mau bikin rumah sakit tuh Bang. Setuju nggak Bang? Atau hal lain ternyata solusinya Bang, tentang kasus judi online yang saat ini saking besarnya ya, marak sekali nih Bang. Ya, judi online ini memang harus kita punya petugas ya. Pak polisi ini harus, memang sanksi udah jelas dikasih tahu sama Pak Mahfud itu ya. Jadi ada utang, gak usah bayar. Tapi karena diteror, lama-lama dia gantung diri. Karena malu. Jadi memang harus cari regulasi yang kayak apa yang tepat supaya sanksi berat kepada si lakukan judi online ini. Tapi disiapin juga alternatif untuk mereka bisa berubah atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain gitu kan. Iya, tapi kalau judi online ini diberhentikan dengan sanksi yang berat, kan nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Yang lakukan di bawah. Tapi kalau itu selama dia masih lakukan, sembunyi-sembunyi orang tetap enak kok. Jadi Iya kan? nggak perlu tempat, Nggak perlu. ngajak kawan. Cari di pojok-pojok aja. Jadi. Habis itu utang. Itu yang jadi masalah, kasihan kan? Nah, Abang setuju nggak tuh DPRD mau bikin rumah sakit tuh buat para pecandu judi online tuh? Ya, saya susah juga kalau ngomong tentang itu. Tentang Harus jadi dulu baru bisa lihat susah. ya. Kalau kita udah di dalam, kita akan kolaborasi dengan apa yang gubernur janjikan. Siap. Karena kita nggak mungkin lari daripada apa yang gubernur janjikan. Kita harus nebeng ke sana, baru kita melar, gitu. Artinya kalau terkait rumah sakit tadi, bukan kapasitas Abang hari ini untuk setuju atau enggak ya. Nanti ketika jadi tuh, Abang setuju apa enggak, fraksi Abang setuju apa enggak. Oke, nah lanjut nih Bang, penganggurannya nih, ya apapun masalahnya menurut saya, menurut kebanyakan, tetap pengangguran Bang, jantung intinya Bang. Pendidikan tadi, ya pengangguran tuh sama dengan ekonomi kemiskinan gitu kan. Abang melihat itu gimana Bang? Atau Iya. apa nih Bang yang udah Abang kerjain atau yang akan Abang kerjain nih Bang? Kalau pengangguran, saya sekarang belum kerja apa-apa. Apa yang kita mau lakukan sangat sulit. Sangat sulit. Ya, kalau saya di Dewan dulu, saya lakukan koordinasi dengan Sudin-Sudin, yang lain kan gampang. Tapi pada saat kita tidak di Dewan, apa kita lakukan koordinasi itu selalu terputus. Karena yang mereka lihat adalah tekanan dari dalam. Ada anggota Dewan ngomong, iya. Iya. Tapi kalau di luar, nanti Pak, saya, aduh Pak, sekarang ada aturan kayak begini, mau bikin apa? Harusnya nggak boleh juga dong kayak gitu ya. Ya, tapi itu sudah memang kondisi nyata yang ada. Ya, Jadi sampai memang juga berarti Bang. Jadi memang kalau harus di dalam. Kalau kita merubah sesuatu harus dari dalam. Nggak bisa dari luar. Dari luar nggak bisa. Percuma juga. Jadi harus dari dalam. Serumit Dan itu teman-teman harus kompak.
Dari dalam harus kompak rame-rame. Biasa teman-teman dewan tuh kompak. Kompak ya. Kompak. A ngomong A. Iya, siapa mau mulai didukung, yang bagus-bagus pasti didukung. Tinggal bagaimana siapa yang mau mulai duluan. Makanya Selon lah bahasanya. makanya perlu harus reses itu turun dengan masyarakat. Dialog. Ya. Dialog, jangan diam-diam. Kalau dialog itu kan masyarakat akan menyampaikan unek-unek. Karena masyarakat ini pintar. Ya. Kalau kita turun dialog, dia kasih ilmu kepada kita. Untuk kita menyampaikan di sana. Tapi kalau nggak dialog, ilmunya dia larinya kemana? Jemput dia aja nanti kan. Jangan disangka dewan itu lebih pintar dari masyarakat. Masyarakat lebih pintar. Berarti dewan kita nggak ada yang pintar nih. Pintar. Oh, pintar. Tapi kan pengalaman itu kan beda. Iya ya, bukan pengalaman sih, merasakan. Yang merasakan itu kan ada di masyarakat. Lah dia yang capek-capek dia kasih ke kita, dia yang dapat kasih ke kita. Kan kita tinggal nyambungin. Belum tentu kita dapat persoalan yang sama seperti dia. Tapi karena dia udah kasih ke kita paham dikit gitu. Cuma jarang bang reses atau RDP model kayak yang abang jelasin. Rata-rata kan di setting semua bang. Enggak juga. Rata-rata ya. Enggak juga. Saya punya teman-teman bagus, banyak dewan yang bagus. Iya makanya saya bilang jarang ada. Banyak yang juga Akhirnya apa, masyarakat pun ketika ada undangan reses atau RDP atau sosper, ya udah itu ada hanya beberapa. Cuma duduk sama nikmatin. Ada snack beberapa aja. orang aja yang selalu reses. Kalau ada terjadi dialog lari. Ya. Lari dia, baru suruh TA aja yang udah catatan TA aja ya. Iya. Baru itu dia. Tapi banyak teman-teman punya kemampuan. Iya, Teman saya banyak punya jarang nih kemampuan. yang model kayak abang nih. Berarti abang sendiri nggak mau yang model kayak gitu ya? Oh enggak, Abang itu the real. rugi. Kasihan masyarakat itu sudah percayakan kepada kita. Itu namanya tidak amanah. Tidak aman. Nah, tapi kalau orang itu percaya bahwa Allah izinkan dia harus amanah. Kan yang susah Jakarta ini kan orang amanah. Amanah jujur. Itu susah kan? Nggak tentang DPRD doang sih bang, tentang pacar aja kadang paling susah itu. Ya. Memang ya itu makanya salah satu sifat Nabi kan ada di situ kan. Memang itu yang paling terberat bang. Menuju kesempurnaan di sifat-sifat itu. Tidak sempurna manusia. Susah bang. Tapi minimal amanah ya. Amanah. Kalau dipercaya jalanin. Itu Ya aja. mudah-mudahan abang nggak kayak gitu bang ya. Ya saya kalau juga. ngeliat gerak-geriknya sih nggak mungkin. Saya minta doain. Siap. Kan manusia tuh apa, jangan terlalu sombong lah. Ya itu deh. Oh saya mampu, setan putar sedikit terlipat. Iya. Iya, makanya jangan, kita berlindunglah sama Allah. Ya, tiap hari ya. Nggak kuat kita lawan setan. Dia hidup 2000 tahun sebelum kita. Dia ilmunya tinggi. Ya. Kalah kita kalau kita nggak berlindung sama Allah. Ya saya sepakat, dia emang makhluk terbaik ya pada eranya. Iya. Ya mudah-mudahan terkait apapun nggak hanya setan bang yang disalahin bang. Kadang-kadang juga bukan setan penyebabnya bang. Setan manusia itu yang berat. Itu Setan kan dia, ada Bang. setannya, ada setan manusianya. Setan manusia itu yang Iya. kita perasaan, kayak kita lagi duduk ya. Orang apa namanya datang terus waktu sholat. Ah ini apa nih? Belum bang. Belum. Masih jauh. Waktu sholat. Karena kita nggak enak dia. Ah nggak enak kalau gue tinggalin sholat. Nggak enak temen gue. Jadi kok kita terbawa-bawa. Iya. Sebentar asar itu, waktu manusia melapor kepada Sang Halik, itu hanya ada dua tempatnya, dua waktunya, waktu subuh, waktu asar. Jika tidak lapor, nama kau tidak disebut sama malaikat, sama Batal. Allah, bukan batal. Nama tidak disebut. Saya tadi turun di bumi, ini bagaimana hambaku? Tadi nggak ada tuh, Ramli nggak ada dia. Walaupun nanti kita sholat berikutnya, karena apa? Karena tadi kita menghargai teman tadi, setan yang ada di teman itu. Ya kan? Dia menjelma ke temannya. Ini jadi kita perasaan, oh nggak enak kalau gue sholat, belaga alim aja, ya kan? ya itu tuh rasa nggak enakan yang salah tuh yang kayak gitu ya. Iya, belaga alim nanti. Padahal budaya nggak enakan gitu sebenarnya bukan di situ ya. Iya, setan dia berlindung di situ. Apa namanya, talbis, tipu daya setan. Ini menarik nih bang. Aduh, jarang sekali ya
Ini thank you juga nih, saya jadi diingetin juga nih kan. Saling mengingatkan kita. Saya juga dapat setan manusia tuh bang. Harusnya makan dulu sebelum podcast. Udah podcast dulu sebelum makan, katanya gitu kan. Aduh, itu setan juga tuh bang. Kadang-kadang kayak gitu tuh bang. Nah lanjut bang. Ini baru secair ini nih podcast sama caleg ya. Biasanya mereka tuh memposisikan kita apa. Ini kayak kita udah kenal 7 tahun banget nih podcast ini bang. Luar biasa. Emang seharusnya dewan-dewan kita ya, wakil-wakil kita tuh punya culture, punya sifatnya kayak gini. Oh banyak. Jadi nggak ada jarak bang. Banyak teman dewan yang kayak begini banyak. Oh berarti saya yang Melebihi jarak saya, melebihi saya banyak. Saya yang Cuma jarak kebetulan ente nggak ketemu dia. Atau aksesnya kali bang yang Ya ditutup. mungkin. Saya kebetulan dibawa sama Abah. Abang. Jadi ketemu. Iya. Allah udah atur. Udah atur. Mantap. Saya berprinsip bahwa Allah udah atur. Luar Nggak biasa. mungkin kalau tidak atur ketemu sama ente. Tapi mudah-mudahan kedekatan, keharmonisan, ketidak ada jarakan kita nggak hanya sebatas sampai 14 Februari bang. Ya insya Allah. Rata-rata gitu bang. Mode rakyat itu sampai pemilu, kelar pemilu tuh udah mode elit. Kalau saya udah terbiasa. Karena saya ini adalah ketua KWK Weh. yang tiap hari melayani masyarakat. Jadi kalau keluar masyarakat tiap hari saya. Mau saya di dewan dengan tidak di dewan sama. Udah driver tiap hari bertemu masyarakat. Tiap hari saya punya sopir mengadu ke saya. Pak tadi ada begini. Gitu. Iya. Enak ya. Tiap hari saya punya anggota KWK. Saya ini kan hanya mengurusi armada anggota, ya kan? Jadi anggota itu setiap saat dia akan mengeluh ke saya. Pembayaran dari Transjakarta terlambat, mengeluh juga ke saya. Itu kan? Ya saya tiap hari memang sudah terbiasa Luar biasa tuh teman-teman dengerin tuh. Artinya menerima aduan-aduan. Bang Haji Ramli ini nggak seperti yang kita bayangkan lah ya, atau yang seperti kebanyakan. Kalau teman-teman nggak percaya, datang aja langsung nih ke mana ini, Jalan Kebantenan ya, boleh kan masyarakat tuh. Tanya masyarakat aja. Kalau saya begitu, nantangnya tanya masyarakat. Asik. Tanya masyarakat, ente mau di mana aja yang kenal saya, nanya tentang Ramli. Karena saya memang pelayan masyarakat kok. Soalnya temen juga banyak nih sekitar sini. Tadi saya tanya sedikit, emang ada dewan, emang ada caleg di sini? Nah gimana sih gitu kan? Tapi mudah-mudahan itu hanya miskomunikasi ya bang ya. Ini kita lanjut pertanyaan nih bang. Iya. Karena tadi udah agak ngegas teman-teman, udah banyak pertanyaan yang sifatnya tuh nggak semestinya kayak. Kita masuk ke beberapa hal yang sifatnya kenegaraan nih bang. Aduh, tadi kemasyarakatan. Karena tadi udah itu juga disinggung juga masalah yang kompleks itu kan tentu tanggung jawab negara dong, bukan tentang DPRD atau tentang masyarakat dong. Karena kita hidup kan tentu meluas untuk bangsa kita bang. Jadi apa nih bang catatan penting nih buat negara kita hari ini atau bangsa kita hari ini bang? Harapannya apa nih bang? Yang sangat kita harapkan sekarang, pemerintah yang akan datang ini, pemerintah yang terpilih akan datang, harus bisa